We are live. Wah, alhamdulillah setiap hari Selasa kita akan sharing di IG Live ini, menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, dan tentunya saya juga mengundang teman-teman semuanya. Kalau berkenan bisa live bareng, karena sekarang IG Live bisa berempat. Selamat datang. Wih, ada Coach Pambudi nih. Wah, senang sekali nih. Ada Coach Pambudi, kemudian Cing Lutfi. Apa kabar? Wah, kita bisa ketemu di sini ya. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Kemudian ada Bu Eha di Serang. Nah, ini senang sekali malam ini kita bisa live, IG Live. Yang tentunya kita akan rutin setiap hari Selasa. Sharing bermacam-macam materi, bermacam-macam topik bahasan, dari mulai yang ringan sampai yang hampir serius. Karena kalau di IG Live jangan serius-serius gitu ya. Jadi yang santai-santai saja, yang ringan-ringan namun bermakna mudah-mudahan. Saya ingat banget kemarin di sesi pertama IG Live tanggal 1 Juni perdana itu dengan Cing Lutfi membahas tentang asa. Nah, ini masih banyak sebenarnya pembahasan, tapi waktu itu waktu terbatas, sehingga kita akan lanjutkan mungkin kemungkinan nanti di akhir bulan ya, Cing Lutfi ya. Saya akan undang lagi Cing Lutfi di akhir bulan, kita bahas tentang asa, karena ternyata banyak teman-teman yang sudah mulai menjalankan, mempraktekkan asa yang disampaikan oleh Cing Lutfi, dan beberapa mendapatkan efeknya, sudah langsung dapat efeknya, itu luar biasa nih. Jadi yang disampaikan Cing Lutfi itu it works gitu ya. Itu dan makin penasaran karena Cing Lutfi setiap postingan banyak menyampaikan tentang konsep asa. Ya, ini kita akan bahas nanti, mudah-mudahan di akhir bulan kita akan mengundang Cing Lutfi. Oke. Selamat malam Pak Fendi, alhamdulillah bisa gabung. Malam ini saya akan mengundang seorang narasumber, sahabat saya, sudah lama sekali saya kenal, sejak tahun 2008 nggak salah ya, 2008 di sebuah perusahaan. Kita dulu pernah bersama-sama di suatu perusahaan, dan beliau ini memang sejak awal seorang trainer gitu, dan sudah terbiasa menjalankan tugasnya sebagai seorang trainer gitu. Dari semua trainer, nah dulu kami di perusahaan kami itu ada sekitar hampir 100 trainer gitu ya, karena memang perusahaan training gitu. Ada 100 trainer, dan alhamdulillah waktu itu saya ditugaskan di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dan di kota inilah saya diperkenalkan dengan seorang trainer yang sangat tawadu, sangat lemah lembut. Namanya adalah Mas Yasin ya, Mas Yasin. Saya manggilnya ya Mas Yasin. Nah, nanti Mas Yasin akan memperkenalkan diri tentunya, dan rupanya sudah bergabung nih Mas Yasin. Saya akan langsung saya akan undang Mas Yasin ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala malam ini. Oke, saya invite Mas Yasin bisa accept invitation saya dan bisa live ya. Selamat malam Mbak Rina, Kang Triji, Mas Rangga. Hey, ini dia. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa gabung, Coach. Iya, waduh senang sekali nih. Saya hari ini kedatangan tamu istimewa, ini adalah Mas Yasin, sahabat saya lama ini. Masya Allah. Iya. Suara saya Gini, jelas. agak sedikit menggema sih. Kalau ada headset mungkin lebih baik kalau ada headset. Oke. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa sih. Kalau ada nggak apa-apa. Iya, soalnya kan public speaking biasanya ini kan suaranya kan mantap gitu ya. Iya, jadi tadi saya baru sekilas saja memperkenalkan lah sosoknya Mas Yasin ini.
dari mungkin sekitar 100-an ya, 100 trainer waktu itu di perusahaan tempat kita bekerja itu, Mas Yasin ini kita dipertemukan di Kota Semarang waktu itu ya, Kota Semarang. Dan ada feedback Mas ya, bisa dikecilin suaranya? Yang satu lagi bisa dikecilin suaranya? Halo, Mas Yasin? Suara saya udah oke? Sudah. Ya. Mantap. Ya, oke. Jadi dari seluruh trainer itu saya sebenarnya mengagumi itu dalam hati bahwa Mas Yasin ini pembawaannya waktu berbicara di depan itu sangat santun, sangat bukan tipe yang teriak-teriak gitu ya, yang menggelegar di awal, enggak. Jadi pelan-pelan itu menghanyutkan lah, pelan-pelan menghanyutkan dengan gayanya Mas Yasin ini. Dan Mas Yasin di kala itu most wanted ya, jadi banyak perusahaan yang menginginkan saya maunya dengan Mas Yasin gitu. Sehingga waktu itu saya kelabakan menjadwalkan Mas Yasin untuk tampil di training kita. Jadi singkat cerita, nggak salah 2008-2009 kita ketemu, dan sampai dengan sekarang kita masih keep kontak. Dan saatnya saya ingin malam ini kita ingin dapatkan sharing dari Mas Yasin, terutama tentang skill public speaking ya, karena ini teman-teman di IG Live saya ini kebanyakan adalah seorang business owner, Mas Yasin. Jadi seorang leader tentunya di perusahaannya, dan seorang business owner tentunya salah satu aktivitasnya adalah sering ketemu orang, gitu ya. Ketemu orang, sering presentasi, apalagi sekarang banyak tawaran kerjasama, kemudian tawaran untuk kita mempresentasikan sehingga kita bisa menarik investor atau memperkenalkan bisnis kita kepada halayak umum gitu ya. Sehingga saya berpikir public speaking ini menjadi sebuah keharusan yang keahlian atau skill yang perlu dimiliki oleh seorang business owner gitu. Nah, memang tidak perlu sampai mahir seperti Mas Yasin gitu ya. Namun malam ini kita ingin tahu mungkin dasar-dasarnya, kemudian tips-tipsnya mengatur kata-kata supaya struktur gitu ya. Sampai jalan kita nanti tanya jawab gitu Mas Yasin. Mungkin Mas Yasin bisa memulai dengan memperkenalkan diri dulu, silakan Mas Yasin. Oke, terima kasih Coach Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Ruli yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing, berbagi. Semoga ini kesempatan juga kita saling bisa mengenal satu sama lain, sehingga ada peluang-peluang yang bisa kita sinergikan untuk kebaikan ke depan. Ini memang melihat dari perkenalan yang disampaikan Coach Ruli mungkin berlebihan ya, karena saya muridnya beliau gitu. Enggak lah. Tapi izin saya mungkin nanti 30 menit sharing dengan teman-teman, khususnya sahabat-sahabat Coach Ruli. Memang tidak bisa dipungkiri begitu. Jadi banyak profesi yang memang butuh kita bisa pintar bicara gitu. Tour leader, MC wedding, kuliner, business owner, apapun itu. Nah, jika public speakingnya baik, maka kita akan bisa lebih baik memberikan pengaruh, memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Maka saya izin menyampaikan terkait masalah 7 dasar bagaimana seseorang bisa menjadi public speaker. Karena saya juga pernah bicara dengan 10 orang dan juga sampai 6.500 orang saya pernah. Ya. Wow, 6.000 luar biasa. Ya, saya di depan 10 orang udah keder.
Ini 6.000 gimana caranya itu? Wah, luar biasa nih. Ya, itu Menghadapi 6.000 orang ya. mahasiswa baru ketika itu. Jadi Hmm. di tribun begitu, di bawah ada sekitar 3.000, di atas ada sekitar 3.000. Jadi total mahasiswa baru dari D3, D1, D4, S1, mereka lebih dari 6.500 gitu. Wow, Ya, luar biasa. terus ini saya izin untuk sharing Wah, senang. terkait 7 hal mendasar ya. Semoga Saya nanti kita juga bisa izin, saya izin mau mencatat juga ini, mencatat. nanti selanjutnya bisa kita share juga. Ya, ya, ya. Silakan, Mas Yassin, silakan. Ya, yang pertama memang yang mungkin sering kita lupakan adalah strong why-nya gitu. Ini fondasi dasar, ini pilar utama. Bagaimana menemukan alasan kenapa kita sebagai seorang public speaker, menemukan alasan kenapa produk kita sangat penting, menemukan alasan kenapa kita harus bisa menjual produk yang kita miliki. Memang produk nggak bisa jual dirinya sendiri kan, maka dia butuh kita. Untuk apa? Ya untuk bisa menjual produk kita. Makanya penting bagaimana berbagi spirit dan keyakinan ini kepada customer, kepada klien, kepada nasabah, kepada calon buyer. Ini adalah hal yang penting. Contoh begini. Contoh adalah fashion muslim begitu ya. Maka temukan fondasinya, temukan strong why-nya agar kita bisa semangat untuk bisa menjual apa yang menjadi produk kita. Pernahkah kita bayangkan kalau produk muslim, contoh baju muslim kita yang kita jual kemudian laku dan itu bisa menjadi syiar bagi umat Islam. Contoh, saya beragama muslim, contohnya adalah baju muslim. Ini bisa menjadi amal jariah saya untuk menyebarkan syariat, contohnya begitu. Oke? Atau bisa jadi contoh yang lain. Saya menjual jam tangan, maka dengan jam tangan ini orang lebih disiplin. Dengan jam tangan ini orang lebih tepat waktu dan bisa mengatur waktu. Maka semoga dengan mereka disiplin bekerja, kebaikan perusahaan yang mereka dapatkan bisa menjadi kebaikan untuk saya menjual jam tangan. Maka ini penting bagaimana fondasi sebelum kita bicara belajar public speaking. Karena gini Coach Ruli, kemampuan public speaking ini juga berbahaya. Berbahayanya adalah ketika kita tidak menggunakan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini juga Contohnya, bahaya. contohnya gimana? Contohnya gimana tuh? Nah, banyak orang pinter ngegombal, ya kan, untuk mendapatkan banyak wanita. Ini contohnya apa sih? Atau contoh yang paling mudah, karena di sini banyak business owner adalah bagaimana kita bersilat kata-kata untuk mengelabui pembeli agar dia membeli barang-barang kita. Walaupun bisa jadi barang-barang kita tidak lebih baik daripada barang toko sebelah, kampus sebelah, bisnis sebelah. Tapi karena kepandaian kita melakukan approach, pengaruh, public speaking kepada pihak-pihak buyer, maka dengan mudah kita bisa closing saat itu. Nah ini hati-hati. Begitu tuh maksudnya. Ya. Maka di strong why ini memahami harapan ekspektasi dari klien, nasabah, customer adalah penting. Jadi tahu alasan kenapa bayar beli produk saya gitu. Caranya gimana? Makanya yang bisa kita lakukan adalah melakukan connecting dengan buyer, connecting dengan siapapun sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, nanti mungkin saya akan sharing bagaimana cara bisa connecting bersama. Yes, betul. Ya. Gitu Coach. Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut, oke. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah sebelum kita belajar tentang public speaking, pahami tentang the big why, pahami tentang the strong why, pahami tentang the grand why. Kenapa sih saya harus pintar public speaking? Atau bisa jadi dengan pintar public speaking,
sebagai seorang Maksudnya, bisnis maksudnya, owner. maksudnya strong way saya bisa memiliki skill public speaking ya, bukan produk kita ya. Bukan, ini kita bicara terkait kompetensi kita sebagai seorang public Oh, speaker. oke. So saya sebelum saya berarti langkah pertama ini saya perlu menemukan strong why atau big why atau alasan utama, alasan kuat kenapa saya perlu untuk memiliki skill public speaking, itu maksudnya ya. Iya, betul. Oke. Karena dengan public speaking, dengan saya bisa menyampaikan dengan baik, maka orang-orang itu akan tercerahkan dan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak, begitu ya. Iya, benar banget. Setelah itu step pertama selesai, step kedua tadi yang saya sampaikan, mengapa produk tidak bisa menjual dirinya sendiri, maka butuh kita sebagai business owner untuk menjualkan produk dengan kemampuan public speaking, begitu. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah big way kita belajar B0. B0? Ya, B0 itu artinya kita jualan tidak sekedar jualan. Kita jualan adalah bagaimana jika ada buyer membeli satu produk kita, maka itu akan lebih baik daripada mungkin hanya sekedar jualan. Maka B0 artinya bagaimana kita belajar menyerahkan segalanya kepada yang menakdirkan rezeki bagi kita. Contoh yang paling mudah begini, yang menjamin rezeki bukan kita, yang menjamin rezeki bukan atasan kita, yang menjamin rezeki bukan produk kita, tapi yang menjamin rezeki adalah Allah. Maka artinya B0 sebenarnya adalah bagaimana sebelum kita presentasi, sebelum kita personal approach, sebelum kita meeting maupun induction ataupun audiensi dengan siapapun, klien atau customer atau buyer, maka yang bisa kita lakukan adalah B0. Artinya B0 apa? Not be yourself. Karena kita lemah, kita bodoh, kita cepat lupa, kita grogian. Yang bisa kita lakukan sebelum kita mengerahkan seluruh tenaga kita, memaksimalkan potensi cara bicara kita, yang bisa kita lakukan adalah B0. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Realnya seperti apa ya, Mas Yasin? Berserah diri itu maksudnya apakah? Contoh ya. Contoh, beberapa kali setiap hari saya punya target untuk visitasi ke 2 tempat. Presentasi untuk menawarkan produk dan solusi. Contoh hari ini saya ke BPSDM dan juga follow up ke salah satu pemerintahan kota di, saya tidak akan sebut nama pemkotnya ya, takutnya ada beberapa teman-teman yang mendengar lalu kemudian berbagi dengan saya. Nah, sebelum saya melakukan visitasi ke BPSDM, yang bisa saya lakukan adalah saya melakukan teknik B0. Artinya apa? Saya merefleksikan diri bahwa setiap yang saya lakukan ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada urgensinya kecuali pertolongan dari-Mu ya Allah. Maka saya mohon sama Allah semoga diberikan kekuatan untuk menyempurnakan kalimat yang keluar, untuk bisa approach dengan sepenuh hati saya sehingga apa yang didengar oleh klien adalah sesuatu yang baik. Dengan seperti itu, maka dia akan menerima saya dengan apa adanya. Dan akhirnya bertingkat kepada program selanjutnya, mereka taken MOU, contohnya seperti ini. Oke. Berarti sama begini, yang biasanya yang pengalaman saya nih, pada saat kita mau presentasi kan kita tuh merasa yang paling pinter, kita merasa yang paling tahu gitu kan.
kemudian timbul nih ego pada saat kita presentasi itu kita ngajari orang gitu kan, atau memberikan sesuatu yang kita anggap adalah penting, sehingga disitulah ada beban sebenarnya. Secara tidak sadar kita punya beban gitu kan. Nah, beban itu yang menjadi bumerang buat kita, akhirnya menjadi menjadi nggak lancar waktu mengeluarkan kata-kata, atau akhirnya tidak nyambung energinya, mungkin begitu ya. Sehingga lebih baik saya serahkan saja, saya berserah diri, ya B0 tadi, B0, sehingga saya itu datang menjadi semacam menggunakan energinya lawan kepada kita gitu ya. Kalau saya serang kan malah balik ke kita kan gitu ya. Iya. Yeah. Kira-kira begitu. Jadi dengan klien memang tidak boleh berdebat ya, karena itu dia, betul. Berdebat dan kita menang pun itu akan sangat berbahaya untuk masa depan organisasi kita. Maksudnya B0 adalah mempersiapkan secara diri kita. Secara diri itu maksudnya apa? Saya kalau ketemu dengan kemarin beberapa waktu yang lalu, saya akan presentasi di hadapan sebuah organisasi besar. Maka yang saya lakukan adalah saya harus tahu isu-isu yang berkembang di pegawai tersebut apa. Saya harus tahu objektif dari program yang akan mereka minta kepada saya apa. Saya harus tahu target tahun ini perusahaan itu apa. Nah, itu mempersiapkan diri. Nah, setelah berarti kita survei dulu dong ya. Kita mempersiapkan itu maksudnya kita paham dulu siapa lawan kita kan gitu, dalam tanda kutip ya. Benar. Jangan sampai kita tangan kosong. Artinya B0 itu bukan benar-benar tawakal kosong, tapi kita setelah berikhtiar mempersiapkan semuanya, objektifnya apa, isu yang berkembang di perusahaan itu apa, harapan-harapannya apa, target tahun ini mereka itu apa. Setelah tahu itu, maka kita bisa menyerahkan segalanya kepada Allah. Bahasa dari guru saya yang bagus adalah, bawalah Allah ketika engkau visit kemanapun. Jadi kita terus bergantung sama Allah. Ini memang public speaking spiritual ya. Jadi memang lebih bagus. Iya, betul. Saya baru mau bilang bahwa ini beda karena selama ini ya banyak sih beberapa teman-teman, saya dapatkan beberapa materi tentang public speaking. Ini beda nih, apa yang disampaikan Mas Yas ini beda karena menyentuh spiritual tadi ya, spiritual, bahwa di zaman yang sekarang yang serba cepat, serba instan ini, ternyata cara spiritual itu lebih ampuh ya, lebih ampuh dan lebih menenangkan kita sebenarnya. Dan kita jarang gunakan itu. Kebanyakan masih pakai otak kita, masih pakai pikiran sadar kita gitu. Tapi kita punya modal yang luar biasa, modal spiritual yang kita jarang gunakan. Dan alhamdulillah sekarang Mas Yasin berbagi tipsnya nih. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi B0 artinya itu tadi, bagaimana kita benar-benar menyerahkan secara total bahwa yang mentakdirkan closing bukan klien, tapi yang punya klien gitu ya. Maka setelah itu selesai, kita benar-benar plong. Bahasanya Kusri tadi bagus, bagaimana kita menyediakan hati dan juga pikiran, seluruh organ tubuh kita untuk mendengar terlebih dahulu klien kita. Apa sih yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi ide-idenya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi curhat-curhatannya, kita mendengar. Setelah mendengar, karena saya menguasai program knowledge saya, maka saya akan berikan obat sesuai dengan keluhan mereka. Ada salah satu rumah sakit yang cukup besar di salah satu kota di Jawa Tengah. Rumah sakit tersebut meminta saya untuk melaksanakan program service excellence. Tapi ternyata ketika saya menggali lebih dalam lagi, the problem is not service excellence. Apa masalahnya? Masalahnya, problem utamanya adalah komitmen pegawai.
Karena tanpa komitmen pegawai, mereka tidak akan memberikan pelayanan terbaik. Tanpa komitmen pegawai, mereka tidak akan pernah sempurna menghadirkan seluruh energinya untuk melayani pasien dan keluarga pasien. Maka saya usulkan bahwa program ini sudah bisa dilakukan, tapi saya mohon izin, di awal saya akan menyampaikan tentang bagaimana building komitmen sebagai pegawai di rumah sakit tersebut. Wah, ini menarik. Seringkali klien atau calon customer kita yang kita sedang presentasikan itu tidak paham apa yang mereka butuhkan, kan gitu ya. Jadi waktu kita menggali apa yang disampaikan Mas Yasin, itu bertanya, menggali segala macam. Oh, oke, ternyata masalahnya bukan di sini nih. Bisa jadi customer atau klien atau calon klien kita itu pahamnya adalah sakit pusing nih, minum obat, saya perlu obat kan gitu ya. Ternyata pusingnya itu tidak hanya dengan obat. Kita perlu cari tahu dulu ini gara-gara apa pusingnya gitu ya. Karena pusing itu kan bisa jadi kolesterol, darah tinggi, kekurangan duit gitu kan. Belum closing. Belum closing gitu ya. Sehingga percuma kalau dikasih obat gitu ya, kalau sumbernya gak dibetulin, percuma kan gitu ya. Ya jadi menarik tadi, customer atau klien itu bisa jadi tidak paham apa yang mereka butuhkan, dan tugas kita sebagai seorang kalau kita paham cara berbicara dan cara menggali, cara bertanya, tentunya akan lebih paham apa yang mereka butuhkan dan kita bisa mengusulkan seperti Mas Yasin tadi ya. Ya. Lanjut Mas. Menarik. Lanjut yang ketiga nih, Gus Nuri. Jadi kita bicara ke skill, setelah tadi kita bicara lebih ke mindset ya. Kita bicara skill, bahwa memang ada sebuah penelitian bahwa ternyata dulu banyak orang yang menikmati daripada ngomong di depan. Itulah kenapa ketika ngomong depan mati juga gitu kan. Jadi mereka lebih menikmati gitu, daripada harus bicara di depan umum. Iya, betul. Maka ada beberapa tantangan. Yang pertama, mungkin mereka trauma karena beberapa waktu sebelumnya mereka pernah diminta untuk bicara di hadapan klien untuk pertama kali. Mungkin ada grogi, ada inferior, dan juga trembling ya. Inferior itu apa ya? Rendah diri kali ya. Rendah diri. Ya, rendah diri. Kalau trembling itu gemetar. Jadi gemetar. Oke. Iya. Oh, ya, tremor. Nah, ini bagus ini karena saya juga punya kelas public speaking untuk para mahasiswa, untuk para UMKM. Saya rutin juga mengisi beberapa program-program public speaking untuk para newbie gitu. Hal pertama yang dilakukan ketika grogi adalah bahwa ini pertanyaannya sering ditanyakan gitu ya. Ya, betul. Adalah breathing teknik. Ini sebuah teknik yang wajib dimiliki oleh seluruh calon presiden Amerika ketika mereka mau pidato. Apa namanya, Mas? Breathing teknik. Breathing teknik. Oh, breathing, nafas. Jadi ketika kita grogi, tinggal nafas, tinggal hirup, lepas aja kan? Nah, betul. Jadi itu ada tekniknya, Coach. Gimana Tekniknya, breathing teknik itu ternyata di dalam ilmu NLP, breathing teknik 4-4-4. 4 detik kita ambil nafas, 4 detik kita tahan nafas, 4 detik kita keluarkan nafas. Itu kalau kita lagi gelisah, kita lagi takut, kita lagi gemetar, kita lagi grogi, kita lagi rasanya nggak enak, itu menenangkan pikiran dan hati kita. 4. Ya,
Ada yang 4-4-4, ada yang hanya 3-3-3, itu fleksibel. Dan semua orang beda-beda, setiap orang. Ada yang sekali sudah bisa, ada yang berkali-kali, dia harus terus dilatih agar bisa lebih damai, tenang, tentram, begitu. Ya, jadi berbeda-beda. Makanya ketika saya mengisi di hadapan Pak Wali Kota, saya mengisi di hadapan Wakil Gubernur, bahkan saya mengisi kemarin di timnya Bu Khofifah, Gubernur. Sebelum bicara, maka kan pasti gelisah tuh. Yang bisa saya lakukan adalah briefing teknik. Sebelum naik panggung. Sebelum naik panggung. Oke. Ya. Oke. Jadi dengan breathing teknik itu kita akan menemukan ketenangan. Ya, itu bisa dilatih. Nanti kalau yang pengen berlatih langsung, nanti bisa dengan kita. Nah, ini penting. Sisakan sedikit kegelisahan agar kita bisa mencapai kesempurnaan. Sekali lagi, sisakan sedikit kegelisahan. Agar apa? Agar kita bisa terus tetap bergantung, connecting. Kepada siapa? Kepada kekuatan besar yang itu selalu support sama kita. Mungkin ada beberapa yang tidak meyakini ini, tapi saya sangat yakin bahwa tidak ada kesempurnaan hasil dari closing kita, presentasi kita, kecuali itu adalah Tuhan sedang turun tangan untuk membantu kita. Nah itu, maka penting bagaimana kita sebagai seorang public speaker untuk bisa melatih itu. Terus langkahnya gimana dong? Langkahnya bisa terus berlatih. Contoh kalau sedang janjian ya, tadi saya janjian dengan BPSDM. Ternyata saya ada tamu di kantor, maka terlambat. Itu sangat bermasalah. Maka kalau bisa datang tepat waktu. Bahkan orang Korea mengatakan, if you on time, you are late. Jika Anda datang tepat waktu ketika meeting, Anda terlambat. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus datang sebelum janjian. Anda bisa mempersiapkan di mana letak Anda nanti berdiri, Anda bicara, Anda diskusi, Anda approaching, itu Anda bisa tetapkan. Yang ketiga, yang penting adalah mengenali materi apa, modul apa, produk apa yang akan Anda tawarkan kepada klien, nasabah, dan juga customer. Oke. Yang ketiga, Anda harus belajar kembali menghubungkan antara produk knowledge Anda dengan isu hari ini. Contoh, Anda punya produk yang namanya seperti pizza begitu. Maka yang bisa Anda lakukan adalah hubungkan saja bagaimana Pizza Hut hari ini mereka berjuang keras agar bisa tetap bertahan di era pandemi. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sampai berjualan di pinggir jalan. Maka hubungkan, gitu ya. Yang tidak kalah penting sebelum kita presentasi di hadapan klien, customer, buyer adalah penampilan kita. Karena pakaian kita sangat menentukan sebelum kita duduk, dan duduk kita akan menentukan bagaimana kita bicara. Maka penampilan sangat diperhatikan. Saya seringkali mirroring ya. Contoh besok saya mengisi di salah satu tempat, besok jam 9:04. Maka ketika pesertanya adalah MPP, masa persiapan pensiun. Ya, maka saya akan menyesuaikan dengan mereka. Saya selalu nanya, Bapak Ibu panitia, besok mereka dress code-nya apa ya? Oh, mereka pakai batik. Saya pakai batik. Oh, mereka bebas. Biasanya mereka pakai hari kedua pakai baju putih sih, Coach. Maka saya akan memakai baju putih. Ketika kita memperhatikan penampilan kita, menyamakan frekuensi dengan mereka, maka Anda sudah menang 1-0 untuk bisa mengambil hati mereka. Ya, itu dia. Yang keenam, biar nggak grogi. Jadi kalau bisa kenali panggung. Contoh, ketika Anda akan menawarkan produk Anda kepada salah satu instansi, contoh catering begitu ya, Anda harus tahu di mana letak Anda nanti presentasi. Siapa saja kompetitor Anda, kelebihan Anda dibandingkan dengan mereka.
Maka dengan seperti itu Anda akan lebih mudah untuk bisa presentasi kepada mereka. Nah, kita Jadi, masuk ke inti. jadi apa? Dengan kita berpenampilan mirip atau sama itu minimal mereka itu merasa kita bagian dari mereka begitu ya maksudnya ya. Jadi tidak Iya, asing gitu ya. Jadi kalau iya, mereka iya. pakai batik, kita pakai jas, gitu. Kita pakai jas, ini siapa nih kayak salah kostum ini, gitu mungkin ya. Dan kita Iya, sendiri iya, yang menjadi gak iya. nyaman kan gitu ya, Mas Yasin ya. Betul, betul. Saya juga sering itu, saya sekarang baru paham bahwa em, saya itu kadang-kadang grogi itu karena saya nggak nyaman dengan penampilan saya karena beda banget dengan apa namanya audiens gitu ya. Audiensnya nyantai gitu ya, nyantai pakai baju kasual, saya pakai jas sendiri karena ya saya merasa sebagai seorang presenter harus tampil keren kan gitu kan. Ternyata nggak gitu ya Mas ya. Saya pernah mendampingi timnya Prof. Renal Kasali. Oh, oke. Sebelumnya, saya mengisi di beberapa UMKM. Di UMKM itu pakai kaos jas itu oke. Sangat-sangat mereka lah. Ini gue banget nih di UMKM. Karena mereka adalah startup yang sedang bertumbuh gitu. Suatu ketika setelah itu saya berangkat ke Bekasi untuk timnya Prof. Renal. Dan luar biasa, ketika saya berada di sana, dikasih masukan sama timnya Prof. Renal. Mas Yasin, nanti Anda itu mengisi program-program kepada para direksi dan juga para pemegang kebijakan. Kalau bisa, stylenya diganti. Langsung setelah itu, setelah saya dikasih notes sama mereka, saya switch dari, kan biasanya saya sering bergaul dengan salah satu guru saya di Semarang ya, namanya Coach Ya. Dodi. Gitu ya. Sering ini nih, dia kan sering pakai kaos gitu. Dodi. Dodi. Oh ya, branding ya. Ya, Oke. sering tuh sama dia ngobrol, pakai kaos begitu. Ngisi pun juga begitu. Kayaknya menambah apa ya semangat muda saya begitu kan. Tapi saya yang mengisi waktu itu yang datang dari decision maker Pegadaian, Waskita Karya, kemudian salah satu bank terbesar di Indonesia gitu. Nah, ketika saya memakai baju yang tidak sesuai, saya langsung diingetin. Kalau bisa bajunya disesuaikan coach gitu. Saya langsung ganti, alhamdulillah itu menjadi sebuah masukan untuk saya gitu. Memang ketika berhadapan dengan mereka harus mirroring. Diterima dengan mereka dan ya anak muda lah, ini gue banget gitu. Iya. Wow. Oke, jadi penampilan kita itu yang perlu diselaraskan dengan atau dimiripkan atau dimirror dengan customer itu atau audiens itu sangat perlu gitu ya. Namun oke, Mas, teman-teman semuanya yang menyaksikan IG Live ini silakan kalau ada pertanyaan di situ ada kolom pertanyaan bisa diketik ya. Jadi di situ ada kolom tanda tanya, silakan diketik di situ. Karena kalau lihat di komen, kalau di komen ini bisa tenggelam. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja di apa namanya kolom chat pertanyaan. Jadi bisa dilihat. Karena yang di atas tadi saya nggak bisa kebaca tuh, tenggelam sudah. Ya. Ini luar biasa nih pertanyaannya itu ada beberapa tapi saya sudah tenggelam. Nah ini nih ada satu pertanyaan nih Mas, bagaimana menghadapi bagaimana strategi untuk bisa handling komplain, maksudnya gimana nih? Maksudnya mungkin waktu saat perdebatan tuh gimana mungkin gitu kali ya. Karena kalau presenting kan bukan handling komplain ya, tapi gimana pada saat ada berdebat itu sebagai seorang presenter atau sebagai seorang presenter gimana bersikapnya gitu Mas? Oke. Ya. Pasti ketika presentasi ada beberapa masukan, kemudian komplain,
Kenapa materi kursiasi tidak sesuai dengan proposal yang sudah di-approach? Kenapa kliennya sudah ikut training, tapi kok mereka kembali gitu? Kembali apa? Kembali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan values yang ada di perusahaan tersebut. Yang bisa kita lakukan biasanya adalah bagaimana yang kita lakukan memang ini penting ya untuk memahamkan kepada mereka. Contohnya gini, kenapa sih Coach? Setelah ini kisah nyata disampaikan oleh salah satu guru kita, beliau kalau Coach Ruli kenal Habib Hasan Soha Putra. Oh, di Semarang itu, saya tahu itu. Semarang ya. Beliau bilang begini, saya itu kalau ikut training motivasi, saya bagus, dapat banget. Tapi setelah saya pulang ke rumah, saya kok nggak dapat apa-apa gitu. Ya. Saya kok kayaknya kok kembali ke karakter awal, habitat asli, gimana itu? Dia melakukan komen seperti itu. Padahal saya sudah membayar konsultan untuk apa? Untuk memberikan pelatihan motivasi, sehingga dengan pelatihan motivasi itu karyawan, pegawai, dosen saya bisa termotivasi. Nah, ini penting bahwa ternyata motivasi itu hanya sekedar menyentuh, tapi tidak masuk. Butuh namanya instrumen, Coach. Instrumen untuk apa? Untuk menjaga agar motivasi itu tetap hidup. Nah, ketika komplain itu kita bisa pahami arahnya kemana, maka kita akan dengan mudah menyelesaikan komplain tersebut. Komplain dia apa? Komplain dia adalah itu satu. Bagaimana mungkin sudah bayar mahal, tapi itu hanya bertahan 1 minggu motivasinya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah Bapak, saya kemarin sempat diskusi dengan Habib Hasan Soha, mengatakan bahwa dibutuhkan bukan sekedar motivasi, tapi instrumen untuk menjaga motivasi. Setelah training 2 hari bersama dengan saya, maka diberikan instrumen. Instrumen itu, kalau kita bicara, ini saya cerita, di salah satu kampus begitu, mereka ada values. Contoh, values-nya integritas. Maka action plan-nya apa? Integritas. Mulai besok pagi saya akan, contoh ya, karena ini kampus Islam, saya akan sholat tepat waktu untuk menjaga integritas saya, ihsan saya kepada Allah. Contoh, action plan. Durasinya berapa lama? Itu 6 minggu sampai 8 minggu. Nah, setelah itu, setelah ditulis, diverifikasi ke atasannya langsung. Bisa ke kajur, bisa ke dekan, atau bisa ke atasannya langsung. Nah, ini penjelasan yang tidak bisa disampaikan kecuali ketika kita sudah memahami komplain dia itu arahnya kemana. Maka penting bagaimana kita harus terus belajar, memahami tentang apa yang kita sampaikan. Saya teringat dulu saya mengatakan agar kalimat yang kita sampaikan bermakna ya. Jadi tulis yang bermakna, hafalkan yang ditulis, sampaikan yang dihafal. Jadi tulis yang bermakna, kan kita sering tuh, contoh, dengar. Coach Ruli menyampaikan pesan yang bermakna gitu ya. Ada satu pesan Coach Ruli yang bermakna gitu. Oke, tulis. Setelah ditulis, hafalkan yang ditulis. Setelah dihafalkan, sampaikan hanya yang dihafal. Maka saat itu kita sudah belajar menyampaikan hanya yang baik-baik saja, yang bermakna saja, yang majlub saja. Jadi tidak ada kata-kata sia-sia di dalam kelas. Tidak ada kata-kata yang tidak bermakna di dalam kelas. Tidak ada kalimat-kalimat yang menyakiti di dalam ruang sesi closing kita kepada customer. Mungkin gitu ya. Itu pesan yang terus saya ikuti menurut saya tentang tulis, hafal, sampai itu. Tulis, hafalkan, sampaikan apa yang dihafalkan. Ya.
Wah, itu Jadi keren. tulis Ya, apa yang bermakna, bermakna, hafalkan apa yang ditulis, kemudian ditulis, sampaikan apa yang dihafal. ya. Wah. Jadi, jadi sebenarnya komplain itu sebenarnya menjadi apa ya, peluang kita untuk mendapatkan eh, sesuatu yang bisa kita berikan yang baru kan sebenarnya ya, Pak. Betul, Jadi betul, jangan betul di sekali. counter dulu mungkin ya. Betul. Jangan di counter dulu. Contoh, Ini arahnya kemana nih? Betul. nah, contoh yang paling mudah, kenapa training 2 jam tidak berdampak? Nggak apa-apa 2 jam. Sedangkan program kita kan 6 bulan. Betul, 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 betul. Ini Oke. kemarin ada salah satu klien dari Solo, sama begitu. Di MOU pertama, mereka hanya minta selama 3 bulan aja Mas ya, gitu. 3 bulan pas selesai, Pak, ini ternyata nggak cukup. Ya sudah, jadi mereka minta 6 bulan. Maka penting bagaimana kita Mana apa tuh? menyikapi metrik komplain itu dengan sikap yang terbaik. Betul. Mas Yasin, ini saya ada tamu yang saya mau undang juga nih. Ini seorang pengusaha dari kota Malang nih, kota Malang ya. Dan beliau sering sekali presentasi di depan klien-klien beliau, apa namanya, dan presentasinya selalu kepada CEO, pada owner ya. Nah, kita ingin tahu sharing beliau, pengalaman, dan juga mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Mas Yasin sebentar. Saya akan undang Pak Hertanto ini, Pak Hertanto. Nah, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa gabung. Dan ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ayu ini ya, dari Mbak Ayu. Bagaimana mengatasi saat blank saat presentasi dan meningkatkan partisipasi audiens? Nah, pertanyaan itu Mas. Hai, Pak Hertanto. Ya, Coach. Malam Pak Hertanto. Malam Coach Ruli, Coach Yasin. Selamat malam Pak. Malam, Pak. Kok nggak dengar ya? Dengar, saya dengar Pak. Suaranya masuk. Masuk ya? Ya. Masuk Pak. Selamat malam Coach. Selamat malam Selamat Coach malam. Ruli, Coach Yasin. Sehat Pak Hertanto. Alhamdulillah sehat Coach. Sehat. Alhamdulillah. Saya senang banget melihat Pak Hertanto sudah segar kembali. 2 minggu lalu sempat positif soalnya Pak ya. Iya. Ya, Pak Hertanto, ini singkat saja Pak, karena waktu kita juga semakin tinggal 15 menit lagi nih. Pak Hertanto, apa yang menjadi kendala utama nih pada saat Pak Hertanto mungkin waktu menghadapi presentasi atau menghadapi para CEO Pak, presentasi Pak? Iya. Terutama pada saat dari prospek ke buyer ya. Jadi pada waktu kita sudah presentasi, itu kita sudah menawarkan produk ataupun memberikan jasa kita, terus setelah disampaikan walaupun value-nya bagaimanapun, itu mengatakan bahwa mahal. Jadi nggak ngefek value yang kita sampaikan. Sehingga apakah kita harus berbantahan? Tadi kan dibilang sama klien nggak boleh itu berdebat. Apakah kita harus nego? Atau kita tadi tawakal, berserah diri sajalah. Nanti kalau memang deal ya udah, itu memang rezeki dari Allah. Nah, kira-kira bagaimana Coach Yasin? Silakan Mas Yasin. Ini guru memuji muridnya. Ini gurunya BMC nih datang. Iya, karena seringkali kita presentasi itu kan merasa bahwa apa yang kita tawarkan itu sudah terbaik kan gitu ya Pak Hertanto ya, sehingga kita bilang bahwa ini ada value seperti ini, kemudian ujung-ujungnya kan uang, berapa sih yang Anda mau minta kan berapa gitu kan ya. Nah, kalau tadi di awal tadi Mas Yasin bilang bahwa sebelum kita presentasi kita perlu tahu perbanyak informasi tentang klien kita. Mungkin salah satunya adalah kisaran budget mungkin ya.
Kisaran budget. Ya. Gimana? Menurut Mas Yasin, apakah sampai ke situ, Mas? Kita perlu paham tentang apa pada saat kita ditawar, presentasi kita. Satu, dalam ilmu negosiasi, yang keluar budget duluan dia kalah. Maka sebisa mungkin kita menggali budget itu penting. Cuman di kami itu ada beberapa program. Jadi ada family gitu ya. Dari mulai program kami yang 2 jam, program setengah hari, program 1 hari. Jadi kalau budget tidak bisa 1 hari, ya sudah. Kita tawarkan itu program 2 jam. Dengan 2 jam itu, kita akan menyampaikan values yang bisa jadi itu akan sampai ke setengah hari atau bahkan sampai 2 hari. Ini terjadi dan banyak bukti bahwa setelah kami Suaranya nggak jelas, Mas Yasin, maaf. Suaranya nggak jelas, Mas. Suaranya nggak jelas. itu sih. Nah, oke. Nah, gitu oke. Oke. Ya. Gimana? Ya. Maka penting kita punya beberapa segmen produk atau program yang bisa kita jual kepada customer. Ini pengalaman saya pribadi saja. Ketika saya menawarkan salah satu program kepada pemerintahan kota di batas Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka tidak mau program 2 hari, mereka punya program 2 jam. Ya sudah, program 2 jam. Setelah 2 jam, akhirnya mereka program cukup lama dengan saya, dan itu menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Ya karena saya punya banyak pilihan bagi mereka yang mungkin secara budget tidak sesuai dengan planning saya. Tapi setelah saya tahu kita berikan kepada pegawai mereka menyiapkan budget untuk saya di tahun selanjutnya. Nah, ini penting bagaimana biar kita diterima terlebih dahulu agar nanti setelah diterima kita bisa menyampaikan values kita dan kita bisa closing bersama dengan baik. Oke, jadi kalau bukan masalah, mohon maaf, program saya yang jelek bisa jadi bukan itu, tapi bisa jadi cara delivery saya, bagaimana saya menyampaikan, tidak ada connecting saya dengan customer, connecting saya dengan klien, itu bisa jadi yang akan benar ditolak. Maka pengkondisian itu sangat penting bagaimana di dalam itu public speaking. Nah, nanti lebih saya mau share ada beberapa tips lah yang bisa kita lakukan saat pengkondisian seperti apa, melibatkan customer kita, pertanyaan yang menarik itu bagaimana, saya bisa mengawali dengan apa yang menjadi hobinya, kenali kisah-kisah yang berhubungan dengan perusahaan mereka. Itu harus kita gali sehingga kita benar-benar bisa diterima oleh customer. Jadi pernah seperti waktu kita pernah diskusi Pak Hertanto bahwa kalau customer nanya harga itu jawabannya adalah apa, Pak Hertanto, jawabannya? Tergantung. Iya, betul. Tergantung. Karena dari situ kita akan bertanya kan Pak ya, akan bertanya karena yang jawab duluan itu akan kalah itu biasanya, gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya adalah oke, tergantung apa? Tergantung Bapak maunya yang mana kan gitu ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Iya, jadi memang tergantung dari misalkan tadi ini apa termasuk sama teksnya, ya tergantung teksnya diikutkan apa enggak. Jadi mintanya global semua full service tapi biayanya tetap. Tapi itulah kliennya, calon klien. Makanya yang saya tanyakan tadi, pada waktu kita sudah mempunyai atau berupaya dengan ketakwaan, tawakal, personality kita sudah kita siapkan. Terus pasti akan muncul tadi, kita mau nego atau berserah diri.
Gimana Coach Yasin? Halo? Kita mau nego atau berserah diri saja? Wes, nanti kalau rezekinya ya dapat, nyuman gitu aja. Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau belajar dari pengalaman, alhamdulillah kami sudah marketing cukup lama dan ini saya mohon feedback juga dari guru-guru saya di sini. Jadi memang semaksimal mungkin berikhtiar bagaimana agar proposal kita memang tidak ditawar karena kita sudah mengetahui budget mereka. Namun ada satu sisi mereka bisa jadi akan menawar karena ya values yang kita berikan memang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang bisa saya lakukan adalah satu, bagaimana menambah fitur-fitur yang ada di program saya sehingga mereka mendapatkan nilai plus atau added values. Contoh yang paling mudah, saya kemarin mengisi salah satu sekolah itu di sekolah terbesar di Indonesia ya. Nama sekolahnya seperti ketika saya tawarkan harga yang cukup fantastis, mereka mengatakan, apa ini tidak terlalu mahal, Coach? Kan ini daring, ini online. Coach nggak perlu hadir membersamai kami. Saya sampaikan, Bapak, saya bilang sama Pak Kepala Sekolah, ini program memang terlihat mahal karena hanya di satu event. Tapi kami berikan, ini bukan hanya untuk siswa, tapi guru mendapatkan bekal bagaimana menjadi seorang guru yang bisa dicintai siswa-siswinya. Bagaimana public speaking untuk para guru di masa pandemi ini. Dan juga untuk program orang tua. Kita ada program parenting dan juga yang lain. Dengan seperti itu, dia worth it. Oh ya sudah kalau begitu. Artinya, 2 hari ditambah mungkin hanya 1 sesi, maksimal 1 jam, itu kita sudah mendapatkan nilai yang bisa jadi itu adalah nilai yang cukup fantastis bagi kita. Mungkin itu. Yes. Mantap. Mantap itu. Masukan dari Malang. Saya kemarin beli seragam Malang kayaknya. Kayaknya memang bikin kangen ini. Harus silaturahmi sahabat kita Niko Zruli. Siapa Malang? Di Malang? Iya. Siapa ya? Oh, belum tahu ya? Siapa Namanya Mas Anjar. Siapa? Mas Anjar namanya. Dulu Oh, Mas Anjar. Iya. Mas Anjar. Oh, di Malang. Di Malang. Wah, harus ke sana kita. Harus sesepuh kita itu. Sekalian silaturahmi. Iya, kalau ketemu Pak Hertanto, saya juga belum sungkap ke Pak Hertanto. Nanti tak kenalkan sama Mbak Reni. Wah, ini bawa ini. Waduh, luar biasa nih. Gimana Pak Hertanto? Sudah dapat jawabannya Pak Hertanto? Oke, Coach, terima kasih luar biasa. Ya. Apa namanya? Ini, public speaking tapi penuh dengan ketakwaan. iya, betul. Makanya saya selalu mengundang tamu-tamu narasumber yang berbeda gitu ya, nuansanya beda gitu. Di sini kita nggak ngomong tentang kenapa? Ini belum masuk skill. betul belum masuk skill ini baru di mindset kita bahwa ya itu pada saat kita tahu lah pada saat kita presentasi itu kan kita merasa kita yang paling pintar biasanya begitu kan, kita yang punya solusi, yang produk kita yang paling baik gitu dan tadi itu rumusnya tadi yang B0 itu yang saya sudah lupa itu konsep zero itu. Ya. Terus kemudian yang tadi juga yang menarik juga adalah yang breathing ya. Breathing teknik itu yang 4-4-4. Jadi Pak Hertanto sudah terlatih selama sebulan ini Pak ya, bernafas Pak ya.
dengan baik Pak ya. Jadi 4-4-4 Pak, rumusnya Pak, teman-teman juga semuanya. Terus kemudian hadir before time. Nah ini juga penting nih. Kita selalu on time, jangan on time udah salah itu ya, udah telat. Kita tuh before time gitu, before time. Kemudian Posisi jadi penting itu. Nah betul menguasai lokasi ya. Kemudian mirroring penampilan kita. Kalau tamunya depan kita pakai batik, kita jangan pakai jas gitu kalau bisa. Jadi kita punya kesamaan sehingga mereka merasa bagian dari kita. Dan tadi itu tulis yang bermakna, hafalkan yang ditulis, kemudian sampaikan yang dihafalkan. Wah itu luar biasa tuh. Ilmu baru nih malam ini nih, insight baru. Wah ini nggak terasa, udah tinggal 2 menit lagi. Saya harus closing. Terima kasih Pak Hertanto, terima kasih Mas Yasin. Malam ini luar biasa sesinya. Nanti mudah-mudahan saya undang kembali di lain kesempatan. Ya, kesempatan karena topiknya sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Pertanyaannya juga luar biasa. Saya juga tidak sempat tadi membaca pertanyaannya karena saking serunya gitu. Kita lanjutkan nanti di edisi selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Amin.